Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 139 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apakah dalam kehidupan kita pernah merasa tidak dimengerti oleh siapapun? Atau merasa bahwa hari-hari kita jalani hanya dengan senyuman di luar, namun hati sebenarnya sedang berteriak minta tolong. Dalam dunia yang begitu cepat dan sibuk ini, kita sering merasa sebenarnya kita hanyalah sebuah angka di tengah keramaian. Kita ingin dimengerti, ingin didengarkan, ingin benar-benar dilihat. Dan inilah kabar baik dari Mazmur pasal 139. Karena ada seseorang yang sungguh mengenal kita lebih dari siapapun, yaitu Tuhan sendiri. Daud memulai Mazmur ini dengan sebuah pengakuan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kata menyelidiki di sini dalam bahasa aslinya berarti menelusuri sampai ke dalam. Tuhan tidak hanya melihat kulit luar kita. Dia tahu motivasi di balik tindakan kita. Dia tahu luka-luka yang kita sembunyikan, bahkan yang mungkin kita sendiri belum menyadarinya. Tuhan tahu ketika kita duduk atau berdiri. Dia tahu kapan kita sedang merasa lelah dan kapan kita mencoba untuk tetap kuat di depan orang lain. Bahkan sebelum kita mengucapkan satu kata, Tuhan sudah tahu apa yang akan kita katakan. Bukan hanya karena Dia Maha Tahu, tetapi juga karena Dia adalah Allah yang peduli. Dan karena Dia mengenal kita dengan sempurna. Kasih-Nya kepada kita juga bukan kasih yang dangkal. Kasih Tuhan itu bukan berdasarkan pencapaian atau performa, melainkan berdasarkan siapa kita di hadapannya. Ciptaan yang dikasihi, anak yang ditebus oleh darah Kristus. Mari kita sama-sama memikirkan ini sejenak. Kita mungkin bisa menipu orang lain dengan senyuman palsu kita, dengan pencitraan kita, dengan kesuksesan kita. Tapi Tuhan tahu siapa kita saat pintu kamar tertutup. Dia tahu isi doa kita yang paling jujur. Dan yang menakjubkan, Dia tidak pergi menjauh, Dia malah mendekat kepada kita. Mazmur ini berkata, Engkau mengurung aku dari depan dan belakang dan menaruh tanganmu di atasku. Ini bukan kata mengurung dalam arti mengekang, ini adalah gambar perlindungan. Tuhan mengelilingi kita dengan kehadirannya, seperti seorang ayah yang melingkupi anaknya dengan tangan yang kuat tapi penuh kasih. Saudara-saudara, mungkin saat ini di antara kita ada yang masih merasa gagal, merasa tidak cukup baik, merasa malu akan masa lalu, tetapi renungan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah tahu segalanya dan tetap memilih untuk mengasihi kita. Nah, apa artinya bagi kita hari ini? Pertama, kita tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita bisa datang kepadanya apa adanya, membawa segala beban, kegagalan, bahkan keraguan kita. Doa kita tidak perlu sempurna. Yang Tuhan rindukan adalah kejujuran hati yang mau mendekat. Kedua, kita diundang untuk hidup dalam kasih yang membebaskan, bukan kasih yang mengikat oleh rasa takut. Kita tidak perlu mencari-cari nilai diri dari penilaian orang lain. Kita sudah berharga di mata Tuhan. Kita dikenali dan dikasihi olehnya. Dan ketiga, karena kita sudah dikasih seperti ini, kita juga dipanggil untuk mengasihi orang lain dengan cara yang sama. Mari kita belajar melihat orang lain bukan hanya dari penampilan luarnya saja, tetapi dengan mata kasih. Karena bisa jadi ada banyak orang di sekitar kita yang juga rindu untuk dimengerti. Jadi hari ini, marilah kita berjalan dalam penghiburan ini. Tuhan mengenal kita, Tuhan mengasihi kita dan kasih-Nya tidak akan berubah. Bahkan ketika kita berubah-ubah, kita dikenal dan kita tetap dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengenal dan mengasihi kami apa adanya.
Tolong kami untuk percaya bahwa kami berharga di mata-Mu dan ajari kami untuk hidup dalam kasih-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aktivitas kegiatan kami pada hari ini dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.